Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamnuku bi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul iza amsayta fala tantazir as-sabah wa iza asbahta fala tantazirul masaa wa khuz min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya yang dimuliakan Allah, marilah kita tak henti-hentinya untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih beraktivitas walaupun waktu tetap berjalan berlalu, kita tetap beraktivitas sebagai seorang beriman. Semoga bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis tadi kita memberi judul kerjakan sekarang, jangan menunggu besok. Pada kesempatan kemarin sudah sampaikan bahwa hadis ini berasal dari Ibnu Umar. Semoga Allah tetap merestuinya, meridhoinya. Kemudian dia berkata bahwa Rasulullah SAW memegang kedua pundaknya Ibnu Umar. Apa kata Rasulullah SAW sambil memberikan nasihat? Jadilah engkau atau engkau jadikanlah dunia ini engkau seolah-olah menjadi orang asing atau sebagai orang yang sambil lewat, pengembara, musafir, dan pergunakanlah, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah untuk memotivasi kita agar kita bersikap
dalam hidup ini untuk zuhud dari keduniaan ini. Kemudian tidak menjadikan dunia ini sebagai untuk tempat menetap selama-lamanya. Nah, jangan kita jadikan dunia ini sebagai tempat menetap selama-lamanya. Sesuai dengan ungkapan Rasulullah tadi, jadikanlah dunia ini engkau sebagai orang asing atau sebagai seorang musafir. Kalau kita ini pergi ke luar negeri perlu pakai paspor dan visa. Itu jangka waktunya ada. Tak bisa kita lama-lama. Kalau tidak kita dideportasi orang. Begitu juga di dunia ini, apabila sudah datang yang namanya kematian, selesai aktivitas kita di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zuhud artinya adalah bagaimana kita bisa melepaskan hati kita ini dari pengaruh dunia. Dalam arti bahwa kita hidup di dunia ini, apabila ada orang yang meminta-minta, kita berikan. Artinya apa? Tidak menjadi orang kikir ketika ada yang meminta kepada kita. Ini sudah dapat dikatakan orang yang bersikap zuhur dalam menghadapi dunia ini. Bukan berarti kita harus menarik diri dari pergaulan hidup di dunia ini, tetapi bagaimana kita menyikapinya dalam perjalanan kehidupan kita ini. Apalagi kalau kita ini umur sudah melebihi dari 50 tahun, 60 tahun, bahkan sudah 70 tahun. Begitu lama kita menghuni dunia ini. Bagaimana kita menyikapi dunia ini apabila ada orang yang meminta kepada kita untuk tidak bersikap kikir kita terhadap mereka. Ini kita semakin bertambah harta kita, ya, semakin kikir, semakin pelit, semakin kisit apabila ada orang yang meminta. Apalagi kalau uang tu tidak dijuluk dulu, baru tidak dikasih. Makso-makso. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk meninggalkan hati kita dari pengaruh-pengaruh dunia yang begitu dahsyat. Kadang-kadang kita ini semakin bertambah umur, semakin tua, bahkan semakin jauh meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga arti zuhud adalah bahwa kita ini tidak akan disibukkan dengan kesibukan kegiatan duniawi semata. Dan juga diartikan zuhud itu adalah bukan berarti tangan kita ini kosong dengan harta benda. Inilah zuhud, ini ngapo laku tinggalkan galau segala harta-harta yang kukunjuk galau dengan wong. Bukan itu artinya. Zuhud artinya bukan berarti menjadikan tangan kita kosong dari harta. Yang kedua, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana bagusnya metode pembelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan berbagai macam permisalan. Di mana permisalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tidaklah dikatakan oleh Rasulullah, zuhudlah kamu dengan dunia dan janganlah engkau terpengaruh dengan urusan dunia. Cak mana itu? Dunia ini akan kita lewati, kita jalani, tidak mungkin kita ini akan terpengaruh dengan urusan dunia. Nah, bukan itu kata Rasul, tapi kata Rasulullah SAW, jadikanlah engkau berada di dunia ini atau dunia ini engkau adalah orang asing, bahwa hidup ini hanyalah sementara di dunia ini sebagai tempat persinggahan untuk menuju kehidupan yang abadi. Yang ketiga, juga boleh trik
untuk menyampaikan kepada orang yang kita ajak untuk berbicara. Artinya apa? Ketika kita mengajak orang lain untuk berbicara, orang itu harus memperhatikan dan menghadirkan hatinya, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Umar. Rasulullah memegang kedua pundak Ibnu Umar, baru Rasulullah memberikan nasihat. Begitu juga ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pegang tangannya ketika bertasyahud. Begini caranya bertasyahud, kata Rasulullah SAW, sehingga menjadi perhatian dan pelajaran. Jadi kalau kita memberikan nasihat, apalagi ilmu yang berkaitan dengan praktek dalam kehidupan kita sehari-hari, contohlah Rasulullah SAW. Yang berikut, hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, selama kita masih hidup di muka bumi ini, bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah adalah untuk diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa berusaha memurnikan tauhid kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan terwujud bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita ini selama masih hidup dan juga selama dalam keadaan sehat, sudah selayaknya bagi orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Agar senantiasa beramal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal sehat, badan sehat, batin sehat, nyawa belum berpisah dari tubuh kita, marilah kita untuk selayaknya akal kita sehat itu untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, bahwa nasihat yang diberikan kepada Ibnu Umar itu betul-betul menjadi berkesan oleh Ibnu Umar itu sendiri. Artinya apa? Pergunakanlah, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nah kita nih Pak, kalaulah sakit baru kita ini minta apa dengan Allah. Ya Allah, cepatlah sehat ya Allah. Aku akan berbuat baik ya Allah, akan menebarkan amal soleh di muka bumi ini ya Allah. Tapi kalaulah sehat lupa Allah. Juga kita bandingkan Bapak, ketika kita masih sehat, beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah amat lebih mudah, ya, melakukan ketaatan dan juga untuk menjauhi dari kemaksiatan ketimbang kalaulah sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan lah banyak uzurnya, banyak alasannya. Beruntunglah kita ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Mari kita pergunakan dalam rangka meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari hari ke hari akan bisa merubah perilaku-perilaku kita dari yang tidak baik menjadi baik. Kemudian ibadah kita selama ini mungkin barangkali banyaklah kurangnya ketimbang lebihnya, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan di usia kita yang sudah segini ini, mudah-mudahan menjadi orang yang lebih baik, meningkat amal ibadah kita, meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi perbandingan bagi kita, pencerahan bagi kita, akan melakukan segala aktivitas kehidupan kita di muka bumi ini menjadi lebih baik, menjadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.